Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkata. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 23 ayat 1 sampai 12. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa, tanda petik. Para ahli Taurat adalah kelompok orang-orang yang mengakui dirinya mahir dalam memahami kitab Taurat. Kaum Farisi atau Perusin adalah kelompok yang memisahkan diri dalam masyarakat Yahudi, di mana mereka bertekad melaksanakan ajaran Yahudi secara murni. Hanya saja kedua kelompok ini memiliki perilaku yang tidak sinkron. Dalam arti pembicaraan dan pengajaran mereka bagus, tetapi mereka sendiri tidak menghayatinya di dalam hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka telah menduduki kursi Musa. Menduduki kursi Musa artinya memiliki otoritas menafsirkan hukum Tuhan, mengajarkan dan menghakimi. Para murid Yesus diharapkan melakukan pengajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi tidak boleh mengikuti pola tindakan mereka. Karena apa yang mereka ajarkan tidak sinkron dengan kesaksian hidupnya. Mereka banyak bicara tetapi tidak melakukannya di dalam hidup. Mereka mengungkapkan diri dalam tampilan lahiriah sehingga menuntut orang lain untuk menghormati mereka, tetapi mereka sendiri tidak menghormati orang lain. Para ahli Taurat dan kaum Farisi juga suka disebut rabi, bapa dan pemimpin. Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk sadar diri terhadap ketiga ungkapan ini. Kepada para muridnya, beliau bersabda, "Janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu adalah saudara. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapamu di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Kristus." Semua larangan Tuhan Yesus ini dipahami dalam konteks kebersamaan di dalam komunitas sebagai murid atau di dalam gereja sebagai umat. Hendaklah semua orang menjunjung tinggi semangat pelayanan dan persaudaraan. Pada akhir pembicaraan beliau bersabda, "Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan." Hendaklah setiap pribadi merasa sebagai saudara di dalam komunitas, karena mendengar seorang rabi atau maestro yang membimbing dan memimpin. Beliau yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah Bapa di surga. Beliaulah Yesus Kristus Tuhan kita. Sabda Tuhan menyadarkan kita untuk bertumbuh bersama sebagai satu komunitas persaudaraan yang saling melayani.
Seorang guru, papa, dan pemimpin adalah pelayan yang rendah hati, setia di dalam komunitas persaudaraan. Semangat pelayanan ini sering dilupakan. Itulah sebabnya banyak orang suka berbicara tetapi tidak mampu melayani dengan baik. Banyak orang mau melayani tetapi tidak rendah hati, sombong, dan arogan. Marilah kita terinspirasi membenahi diri kita masing-masing dan bertumbuh sebagai saudara dan pelayan yang rendah hati. Tuhan Yesus penebus kita memberi contoh bahwa beliau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya sampai tuntas untuk keselamatan kita. Kesadaran diri yang dikiranya dimiliki setiap pribadi di samping kebajikan kerendahan hati adalah bahwa kemuliaan Tuhan hendaknya nampak di dalam hidup kita. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.